Di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan beri kita kembali kesempatan waktu untuk kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, karena Alkitab berkata bahwa waktunya sangat singkat, tidak lama lagi. Dan kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu jangan lewatkan kesempatan ini, kemurahan Tuhan ini, untuk dapat mengalami berkat-berkat dari Tuhan secara khusus lewat firman-Nya. Dan hari ini kita sudah masuk pada pembahasan kita yang kelima tentang anak terang pasti penuh Roh Kudus. Ini adalah pembahasan kita yang kelima dari tema besar kita ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang masih menjadi sentral pembahasan kita yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara, kita masih menyoroti ayat per ayat. Kita sudah membahas ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Kita sudah membahas dengan berbagai macam subtema yang kita pelajari dari Efesus pasal yang kelima ini. Dan hari ini saudara, dalam pembahasan yang kelima ini kita akan menyoroti subtema tentang bagaimana kita akan melawan atau saudaraku menghadapi 7 ajaran palsu yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu, baik dalam ibadat raya, bahkan juga saya melanjutkan di dalam ibadah pertengahan minggu. Ada 7 ajaran palsu yang harus dilawan. Bukan hanya saja kita mendengar, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi itu mesti dilawan, mesti ditentang. Tidak boleh hanya sekedar tahu dan tidak boleh hanya sekedar dengar. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang Kristen yang disebut anak-anak terang, dia tidak hanya sekedar mengetahui atau mempelajari tentang ajaran-ajaran yang palsu itu. Tapi ketika anak-anak terang yang penuh dengan Roh Kudus itu mengetahui ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu, maka dia mesti berani untuk melawan, mesti berani untuk membuat sebuah pertentangan dengan ajaran-ajaran tersebut, meskipun 7 lawan 1. Ya saudara, karena kita cuma pegang 1, yaitu firman Allah, Alkitab. Nah, kita mesti lawan 7 memang ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Nah, kita ingat kembali dulu pembahasan kita seputaran tentang ajaran-ajaran palsu itu. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran yang berdasarkan dongeng-dongeng, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya cuma ingatkan kembali ini saja. 2, ajaran adat istiadat, Matius 15 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ini juga sebagai landasannya. Ajaran tambah kurang firman, Wahyu 22 ayat 18 19. Lalu yang ketiga, ajaran Injil-Injil lain, Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 7. Lalu yang kelima, ajaran kebenaran dari diri sendiri, Roma 10 ayat 2 sampai ayat 3. Lalu 6, ajaran Nikolaus alias ajaran orang banyak, karena Nikolaus itu mempunyai arti pengikut orang banyak, Wahyu 2 ayat 15 sampai 16. Lalu yang ketujuh, ajaran setan-setan, 1 Timotius 4 ayat 1. Ini 7 ajaran palsu, ini 7 ajaran sesat, ini 7 ajaran yang mempengaruhi banyak orang, terutama juga orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini kita tidak bisa terima, dan juga kita tidak bisa hanya sabar, kita mesti lawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita mesti lawan? Karena memang Alkitab suruh kita harus lawan, ya. Mari kita membaca ayat-ayat yang berkaitan soal kita disuruh untuk melawan ajaran-ajaran palsu itu. Mari lihat Wahyu 2 ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua, ayat 2 lebih dulu. Ayat 2, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaan, baik jeripayahmu
maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Nah saudara, ini Tuhan yang puji jemaat yang ada di Efesus. Tuhan bilang, saya lihat kamu punya pekerjaan, saya lihat kamu punya jeripaya, saya lihat kamu punya ketekunan, dan ada satu kalimat yang penting di sana yang saya garis bawahi. Saya lihat kamu tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Siapa itu orang-orang jahat? Di ayat itu di bahwa itu penjelasan, di mana mereka menyebut bahwa ada rasul-rasul yang sebenarnya bukan rasul. Tugas rasul itu bicara sesuatu kebenaran, tapi ternyata ini rasul yang tidak rasul, itu berarti tidak bicara kebenaran, atau ajaran putar balik, ajaran omong kosong, ajaran yang tidak mendasari Alkitab, atau dengan kata lain mungkin dia pakai ajaran dongeng, ajaran adat istiadat, ajaran tambah kurang firman, ajaran injil-injil palsu, kebenaran diri sendiri. Ini yang ditemui jemaat Efesus. Dan waktu jemaat Efesus lihat orang-orang seperti itu ada di seputaran jemaat Efesus, mereka tidak sabar, mereka cobai orang-orang itu, dan mereka tidak mau terima orang-orang yang memakai ajaran-ajaran palsu itu. Jadi saudara, justru kalau kita sabar lihat orang-orang yang pakai ajaran palsu, itu kita salah, kita bertentangan dengan firman Allah. Mesti tidak sabar. Lihat begitu tuh mesti habok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat yang model-model begitu tidak boleh diam. Cobai, katakan kebenaran, karena kita tahu firman. Bukan kita omong tanpa dasar. Aletheia yang minggu lalu kita sudah bahas, itu adalah kebenaran yang didasari oleh data-data, fakta yang jelas, bukan mistis, bukan saudara hal fiksi atau bohong, bukan. Kebenaran yang kita percaya. Karena itu kita mesti seperti jemaat Efesus ini. Luar biasa ini jemaat. Bukan hanya jemaat Efesus. Mari kita lihat juga 2 Korintus 11 ayat 19. Ini fenomena bahwa mereka sabar, mereka bodoh. Paulus bilang, lihat ada ajaran sesat, lihat ajaran yang palsu, lihat ajaran yang tidak benar, kok sabar. Paulus marah sekali ketika melihat jemaat Korintus begini. Dia katakan begini, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Titik 2. Padahal dong tidak bijaksana. Dong ini sebenarnya bodoh sama juga. Lihat di ayat yang ke-20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan begini, karena kamu, ayat 20, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, kamu sabar. Kamu sabar jika orang memperhamba kamu. Orang yang saudaraku menampar kamu, orang yang menghisap kamu, menguasai kamu, kok kamu sabar? Ini Paulus sedang bicara tentang ajaran-ajaran sesat itu yang bertebaran di Korintus yang minggu lalu kita sudah bahas, saudara. Kok ada orang begini, kok kamu sabar? Kamu sabar jika orang memperhamba kamu, orang menghisap kamu, orang menguasai kamu, orang berlaku angkuh terhadap kamu, orang tampar kamu. Maksudnya tampar di sini, tampar dengan ajaran-ajaran sesat itu. Kok kamu sabar? Seharusnya kamu tidak boleh sabar dong. Sudah, lawan. Itu kata firman. Saudara, memang waktu kita lawan, itu pasti menimbulkan pertentangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, saya mau kutip beberapa ayat. Jadi waktu kita lawan, saudara bayangkan, 1 lawan 7, itu tidak mungkin orang mau terima baik. Akan ada pertentangan. Tampilkan di isi worship, Titus pasal 1 lebih dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Kemarin kita baca ayat 14 tentang ajaran orang-orang Yahudi yang percaya kepada Talmud Yahudi atau dongeng-dongeng Yahudi. Di ayat yang ke-9 dan 10, Paulus ingatkan, kamu akan ditentang loh. Lihat ini, Titus pasal 1 ayat 9 dan 10. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan siapa? Penentang-penentangnya. Jadi pasti ada orang yang menentang. Kalau kita bicara perkataan benar, ajaran sehat, ajaran yang sungguh-sungguh firman Allah, itu tidak semua orang mau terima. Ada banyak penentang-penentang
firman Allah. Itu saudara dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Lihat lagi 1 Korintus ayat 10 dulu. Tampil ayat 10 dulu. 1 Korintus 1 Titus 1 ayat 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Paulus bilang, banyak orang sekarang hidup tidak tertib, seenaknya, semaunya, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat atau ajaran yang berdasarkan ajaran Yahudi, berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran, kata Paulus. Itu saudara yang terkasih. Jadi waktu Anda berdiri di atas kebenaran, mau terapkan firman, itu pasti tidak bisa tidak ada yang namanya penentang-penentang. 1 Korintus 16, perhatikan ayat yang ke-9. Coba tampilkan. 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Ya. Sebab di situ banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Di mana? Kalau saudara baca ayat 8 di Efesus. Jadi waktu Paulus di Efesus, dia mau tinggal agak lama. Dia tidak mau pulang. Bahkan dia ada di sana menurut catatan sejarah 3,5 tahun. Dia ada di Efesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun di Efesus ini bukan terima baik semua. Ia berkata, di sana ada kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Sekalipun ada. Lanjut. Saudara lihat, seorang Paulus saja penentangnya banyak. Yang padahal ajarannya sampai hari ini kita yakini sebagai kebenaran. 13 kitab dia tulis. Saudara, tapi waktu itu 13 kitab dia ajarkan, bukan semua hal terima baik. Waduh, dia alami pertentangan-pertentangan. Di Kreta dia ditentang, di Efesus dia ditentang, di Tesalonika dia ditentang, di Galatia dia ditentang. Saudara, dia mengalami pertentangan yang banyak. Kenapa? Karena saya ulang, 1 lawan 7, Pak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada masa itu ada pertentangan, saya terlampau yakin pasti sampai sekarang juga ada pertentangan kalau ajaran sehat kita bicarakan. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mundur agak sedikit jauh dari Rasul Paulus. Zaman Yesus, mari kita lihat saudaraku, ketika Yesus melayani, apakah Yesus itu datang lalu kemudian semua orang terima dia? Lihat Yohanes 7:43. Ya, Yohanes pasal 7:43. Jemaat, mari baca ayat ini bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena dia di sana huruf besar. Karena Yesus orang banyak bertentangan. Kenapa banyak orang bertentangan? Karena ajaran-ajaran Yesus itu yang bikin orang bertentangan. Lihat 9, Yohanes 9 ayat 16. Injil Yohanes 9 ayat 16. Yohanes 9 ayat 16. 1, 2, 3. Dia bilang Yesus ini bukan dari Allah. Mana ada dari Allah tidak pelihara hari Sabat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Yesus bikin mujizat di hari Sabat, tolong orang di hari Sabat, dong marah. Dong bilang ini parah, ini dia langgar kita punya aturan ini. Dia ini bukan dari Tuhan Allah. Dia ini mungkin dari setan kalau pakai bahasa penafsiran. Saudara yang terkasih. Sebagaimana pula berkata, lanjut 1, 2, 3. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pertentangan seperti ini nih yang Yesus kemudian salurkan kepada kita semua. Makanya Yesus bilang begini dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 51 dan 52. Saudara lihat ini, Lukas 12 ayat 51 dan 52. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Wah, kalau kita baca ini ayat, orang-orang yang saudaraku suka mengkritisi Alkitab, terutama ajaran-ajaran yang berseberangan dengan kita, dong suka bilang begini, katanya Yesus bawa damai. Ada ayat yang mengatakan Yesus tidak bawa damai. Dong buka Lukas 51 ayat Lukas 12 ayat 51. Dong baca itu ayat. Dong bilang aku datang bukan untuk membawa damai atas bumi, bukan.
Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu ini ayat dijadikan bahwa Yesus itu bukan sang pembawa damai. Dia memang sang pembawa damai, tetapi jangan lupa damai yang Yesus bawa itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 27. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, damai yang Yesus bawa itu bukan damai yang, saudaraku, berkompromi dengan dosa. Bukan damai yang tanpa ajaran yang benar. Bukan damai yang didasari oleh sesuatu mau-mau kita. Tidak. Damai yang Yesus bawa itu damai yang dengan pedang. Karena itu dia katakan begini, saudara terkasih dalam Tuhan, melainkan pertentangan. Saudara bisa bandingkan nanti dalam Injil Matius juga. Ayat 52, perhatikan Lukas 12 ayat 52. Ya, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ikut Yesus itu begitu. Jadi kalau satu rumah ada 5 orang, Yesus bilang, kalau ada 2 sungguh-sungguh, 3 tidak sungguh-sungguh, nah ini kita pelawan. 2 ikuti ajaran kebenaran, lalu 3 ikut ajaran setan-setan, 7 ajaran yang tadi palsu itu, maka ini mesti jadi pertentangan. Kalau dalam satu komunitas ada sekelompok orang yang mempercayai kebenaran firman Allah sebagai fondasi, sebagai dasar, lalu ada orang yang, saudaraku, sekelompok tertentu yang tidak setuju dengan itu, dong pasti akan lawan. Itu pasti. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ikut Tuhan itu bukan damai-damai enak. Bukan damai-damai, saudaraku, yang enak-enak kita saja. Ini damai yang memang kita mesti tanggung resiko. Di satu sisi ada damai surgawi yang mengalir, tapi kita tidak bisa pungkiri di sisi yang lain pasti ada pertentangan karena kita berdiri di atas ajaran sehat. Kemarin saya khotbah di Namosain dalam pemakaman, saudara, saya kasih tahu, ya, seperti yang saya khotbah di sini. Yang tidak makan daging dong, yang sepulang karena takut makan daging karena diramas-ramas, ini hari bosan dengar. Ini firman Allah. Itu hidup semua. Ya, saudaraku, waktu saya bicara begitu, selesai, lalu kemudian kami makan. Dalam ucapan syukur selesai makan, 3 orang datang dan berkata, Bapak, selama ini kami juga tidak makan. Nah, duduk ke bedo akas bosong sampai makan sudah. Karena mereka dihantui oleh ajaran yang mereka tidak paham sebenarnya asal usulnya. Ya paling tidak kan saya dapat 3 jiwa yang diselamatkan dari ribuan orang yang hadir. Tenda sampai jalan-jalan sana. Terserah mau berapa yang terima. Yang pasti ada yang mau terima kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pasti ada pertentangan, pasti. Makanya anak-anak Tuhan, dengarlah baik-baik. Susah kalau kita hidup jadi orang Kristen, tapi kita tidak mau mengalami pertentangan. Kita tidak bisa, saudaraku, melawan ajaran-ajaran palsu, karena kita takut nanti ada musuh. Kita takut nanti ada orang yang tidak senang dengan kita. Kita takut nanti ada orang yang, saudaraku, tidak sejalan dengan kita. Itu memang sudah garisnya ikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu garisnya ikut Tuhan. Sana bisa tidak. Itu ayat-ayat tadi saya baca tuh jelas, masih banyak lagi. Nanti saudara bisa klik di saudara punya HP, ya saudara, mungkin saudara akan menemukan banyak sekali ayat-ayat. Coba klik saja pertentangan, lalu kemudian search. Waduh, Yesus alami paling banyak sudah selama 3,5 tahun. Dia melayani hanya 3,5 tahun. Itu saja pun penentang banyak. Apalagi saya sudah masuk dalam usia pelayanan yang ke tahun 2000 saya dipanggil. Berarti ini sudah masuk usia 24 tahun. Waduh, itu pasti lebih banyak lagi. Yang 3,5 tahun banyak, apalagi yang sudah lebih banyak ini. Jalan. Paulus juga begitu. Semua rasul-rasul mengalami hal yang sama karena ajaran sehat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi saya ulang lagi, kita tidak bisa diam tutup mulut. Kita tidak bisa melihat saja lalu berkata, ya itu dia punya, dia mau bikin, nah bikin. Kita mesti lawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti bikin pertentangan. Saudara yang terkasih,
Ya, urusan kedua, tidak mau terima itu bukan urusan kita. Yang penting kita mesti menyatakan bahwa saya tidak sabar Tuhan. Ketika saya lihat ajaran-ajaran palsu diterapkan, ketika saya melihat ada ajaran-ajaran setan dipercayai, sebagai penginjil, sebagai pemberita Injil, sebagai orang percaya yang tahu firman Allah, yang belajar kitab suci dengan baik, saya tidak boleh sabar. Saya harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu anak-anak terang, kita kembali ke PowerPoint kita. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak bisa tenang melihat ajaran palsu. Harus bertindak melawan ajaran-ajaran palsu itu. Nah, untuk menindaki ajaran-ajaran palsu itulah Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17 itu menjadi bagian pembahasan Paulus. Karena dia lihat ini saya tidak bisa diam nih. Saya sudah bicara buah kebenaran, buah keadilan, buah kebaikan. Tapi kalau orang tidak mau bertindak, orang tidak mau segera respon, orang kalau tidak mau menanggapi bagaimana? Ayat 14, ayat 17 dia lanjutkan dengan sebuah pelajaran tentang bagaimana menindaki situasi yang ada pada waktu itu. Efesus 5, 14, 17. Mari kita baca. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini berapa ayat ini kita baca satu kali saja karena saya langsung dalam satu slide. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus. Saudara yang terkasih, jadi ini 14 sampai 17 ini adalah pembahasan tentang bagaimana Paulus itu menyuruh kita, ayo kamu harus ini menghadapi. Ini waktu-waktu jahat, ya. Ini waktu-waktu di mana orang ada dalam sebuah keadaan yang memang parah. 7 ajaran kerjaan ini bukan main gila, lawan 1. Apalagi 7-nya itu bertebaran setiap hari. Yang 1 hari Minggu baru dengar. Waduh, itu berat itu kalau saudara, kalau tidak sungguh-sungguh ditindaklanjuti, banyak orang tidak akan percaya lagi kepada Injil sejati. Banyak orang tidak akan lagi mau menaruh hidup dan prinsip pengharapannya kepada firman Allah sebagai dasar yang kuat, satu-satunya kebenaran. Orang akan mulai berpaling dari kebenaran. Orang akan mulai lebih suka kepada ajaran-ajaran palsu itu dibandingkan firman Allah. Mungkin pergi gereja, iya. Mungkin saudara namanya Kristen, iya. Tapi apakah ajarannya masih Kristen? Itu pertanyaannya, saudara. Jangan sampai cuma agamanya Kristen. Saudara yang terkasih, namanya Kristen, tetapi sesungguhnya ajarannya sudah tidak Kristen. Hari Kamis saya sampaikan, saudara mesti ingat karena yang meramal tanggal 29 Juli itu tidak jadi kiamat. Ada ramal lagi baru bilang tunda tanggal 10 Agustus. Jadi siap-siap pakaian di rumah memang. Sudah 10 Agustus dia pindah lagi. Nah memang kalau ajaran sesat itu begitu, dia akan terus, dan itu saya suka katakan itu sudah dulu kalah. Petrus hadapi, kalau saudara baca 1 Petrus tuh, 2 Petrus sudah temukan ada perikop tentang hari Tuhan. Itu Petrus hadapi. Ada banyak orang yang mulai bikin ajaran sendiri-sendiri. Bilang Tuhan mau datang besok, lusa, segala macam. Saudara. Ya. Jadi fenomena-fenomena begini ini ternyata tidak pernah berhenti. Dia terus berlanjut. Ajaran-ajaran yang tadi saya sebut 7 palsu itu tuh tidak pernah puas. Meski kita sudah menyatakan kebenaran asli, ajaran sehat seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Yesus, tapi mereka tetap ngotot terus karena memang dikendalikan oleh setan. Setan kan mau pakai cara bagaimana supaya membawa orang tersesat, tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah, lalu berpaling kepada ajaran-ajaran itu. Maka setan tidak pernah bisa diam. Nah,
Mari sekarang kita perhatikan satu persatu cara kita melawan ya 7 ajaran palsu itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ayat tadi mengatakan bangun dari tidur. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Korek samping kiri kanan, jangan tidur terlalu lama. Akibat tidur terlalu lama itu yang bikin ketong akhirnya percaya itu 7 ajaran palsu itu. Makanya Paulus bilang, bangun! Bangun dari tidur! Jangan tidur. Saudara yang terkasih, tidur di sini tentu bukan bicara tidur secara jasmani, tapi tidur rohani. Kita baca dulu ayat itu kembali, Efesus 5:14. Ya, bersama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Sampai situ. Bangunlah hai kamu yang tidur. Banyak orang Kristen tadi saya katakan pergi gereja tapi tidur rohaninya. Banyak orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi baca Alkitab tapi tidur rohaninya. Kalau Anda dan saya tidur, maka tidak bisa melawan. Bagaimana? Ada tidur sono, ada sedang tidur, bagaimana melawan? Tidak bisa. Paling ada pahao terus. Saudara, makanya Paulus bilang bangun dari tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidur dalam Alkitab itu melambangkan kelesuan secara rohani atau capek rohani. Atau saudara terkasih dalam Tuhan sudah mulai apa ya? Lesu, capek, bahasa lainnya apa? Lemah secara rohani. Klik. Ya, tidur itu melambangkan kelesuan secara rohani. Ada saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, tapi lesu rohani. Ini terbukti dari Yesaya 56 ayat 10. Ya, sama-sama dibacakan bersama. 1, 2, 3. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Siapa mereka? Umatku. Lebih tepat lagi pengawal umat. Artinya ini saudaraku, apa? Ini orang-orang penting ini. Yang dimaksud imam-imam. Tapi imam-imam bisa tidur. Kalau imam tidur bagaimana dia pengumat? Saudara yang terkasih dalam, itu lebih sono lagi. Imam-imamnya tidur, tidak tahu apa-apa. Mereka seperti orang buta. Dikatakan mereka seperti anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak, artinya tidak tahu menggonggong. Anjing apa tidak tahu gonggong? Mereka berpaling, mereka berbaring, tidur, melamun dan suka tidur saja. Kristen begini nih yang saudaraku rohaninya lemah. Kalau rohani lemah bagaimana mau lawan ajaran sesat-sesat? Ya. Tidak tahu apa-apa, jadi tidak bisa gonggong tak salah. Bisu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Martin Luther apa Calvin pernah berkata, anjing saja kalau tuannya diganggu dia akan menggigit, apalagi saya. Itu Martin Luther, dan kalau saya tidak salah Martin Luther atau Calvin. Ya saudara, itu tokoh bapak-bapak gereja kita. Dia bilang anjing saja kalau itu dia tuan diganggu, dia gigit. Apalagi saya, anak Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kecuali memang anjing bisu, kecuali memang anjing yang tidak bisa menggonggong, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau anjing yang sadar, tidak bisa, dia pasti gigit, dia pasti lawan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lesu rohani. Rohani kita itu harus terus menyala-nyala. Rohani kita itu harus punya spirit yang lebih kuat. Supaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, 7 ajaran itu kalau mau datang, kita gigit. 7 ajaran itu kalau mau datang, kita lawan. 7 ajaran itu kalau mau datang, kita sikat. Karena sekali lagi, kita bukan anjing bisu. Kita bukan anjing yang tidak bisa menggonggong. Kita mampu untuk menggonggong, bahkan menggigit dengan sangat kuat. Beri tepuk tangan. Itu anak-anak Tuhan. Jadi rohani kita tidak boleh lesu dong.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rohani kita tidak boleh lemah. Ya. Tuhan marah. Hosea pasal 4, tampilkan itu ayat. Saya tidak kutip, saya ingatin ayat 6, ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 mulai. Ini sama teguran kepada itu pemimpin-pemimpin itu. Ya, yang tidak belajar firman. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan loh. Tapi binasa karena mereka tidak kenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, anak-anak Tuhan, jangan main-main. Jangan tidur rohani. Rohani tidak boleh lesu. Kalau rohani lesu, sekali lagi, kita hanya ibaratnya anjing mati. Anjing bisu yang tidak bisa bikin apa-apa. Makanya ada ayat dalam pengkhotbah mengatakan lebih baik, saudaraku, singa mati, ya, daripada apa itu, seekor anjing yang tidak bisa menggonggong. Karena itu anak-anak Tuhan, ya, kalau masih ada dalam kelesuan rohani, kita tidak mungkin bisa melawan. Makanya Tuhan mau kita sadar rohani, bangkit dari kerohanian kita, saudara, bikin menyala-nyala itu spirit rohani kita, tambah hari bakar dengan api, saudara, ya, dengan Roh Kudus, supaya kita pun roh itu tambah hari tambah berkobar di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudara. Itu akan membuat kita tidak akan gampang terpengaruh dengan itu ajaran-ajaran palsu. Karena ajaran palsu itu aja bisa mempengaruhi orang yang sekali lagi tidak bisa bikin apa-apa, hanya tertidur saja, saudara, pasti akan mengalami hal itu. Saudara, kita ini kan Alkitab berkata orang-orang siang. Kalau kita disebut orang-orang siang, maka kita ini adalah pekerja-pekerja. Yohanes 9 ayat 4. Perhatikan ayat ini. Yohanes pasal 9 ayat 4, ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Jadi kita ini sedang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan Yesus kerjakan. Jadi Yesus kerjakan apa? Oh, Yesus melawan ajaran-ajaran palsu. Yesus, saudara yang terkasih, memberitakan kebenaran. Yesus menyatakan Injil sejati. Dan itu dia kerjakan karena dia tahu ini masih siang. Akan datang malam, tidak ada lagi waktu. Dan saya tidak boleh tidur. Saya mesti sadar, saya mesti berjaga-jaga, saya mesti waspada. Matius 9 ayat yang ke-37. Perhatikan teks ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi apa? Berarti yang lain tidur. Makanya sedikit. Tuaian banyak, tapi pekerjaannya sedikit, malas. Orang lesu, orang tertidur, orang tidak mau pusing soal rohani. Spirit rohani tidak ada, spirit jasmani lebih menyala-nyala. Model begini bagaimana? Kita memang hari siang, tapi kita bikin jadi hari malam. Orang yang ada di hari siang, seharusnya makanannya itu adalah melakukan kehendak Allah, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yohanes 4, 34, 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi lihatlah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk diapa? Saya ulang, jangan tidur. Tuaian ini ada di sekitar kita. Jangan sampai setan yang tuai duluan dengan 7 ajarannya. Karena kita tidak melawan, kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak menyelesaikan pekerjaan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena waktu tertidur, apa yang akan terjadi? Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, lanjut 1, 2, 3. Apakah yang dimaksud benih lalang? Benih lalang itu ajaran-ajaran setan itu. Jadi waktu setan lihat kita semua ada tidak bagus, kita pun rohani,
tidak kerja apa-apa, rohani kita lagi lesu, rohani kita lagi tertidur, setan datang, saudara. Dia mulai omong dongeng, dia mulai omong adat istiadat, dia mulai omong ajaran Injil-Injil yang tambah kurang firman, dia mulai omong, saudaraku, ajaran yang berdasarkan kebenaran sendiri. Setan mulai bisik, lu pergi gereja tapi kan lu tidur toh. Tak usah dengar firman. Firman itu omong kosong. Apalagi itu mulut pendeta itu. Saudara kan lebih percaya karena tidur. Tapi orang kalau sadar, waktu bisikan lain datang. Domba-domba itu, Yohanes pasal 10 mengatakan, mengenal suara gembalanya. Dia tidak akan ikuti. Perampok, pencuri, dia tidak ikut. Tapi karena tidur sana, saya tahu mana suara gembala dan mana bukan suara gembala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran palsu itu gampang masuk itu karena orang tidur. Secara rohaninya tidur. Sehingga orang tidak akan mendengar ajaran benar. Orang tidak mengenal ajaran benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya pagi hari ini, ayo bangkit, bangun dari tidur. Saudara, rohanimu sadar terus, lesu tidak boleh. Seperti jemaat Berea, mari kita lihat Kisah 17 ayat yang ke-10. Tampilkan Kisah 17 ayat 10. Kisah 17 ayat 10. Ya, 10 dan 11. Saya baca dulu ayat 10. Begini firman Allah, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudaraku di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi dong bukan hanya pihau, dong itu dong betul-betul rela dengar firman, terima deh hati terbuka. Sampai hati terbuka, pulang sampai rumah dong selidiki. Waduh, ini luar biasa. Mereka mesti tahu apakah ini benar demikian atau tidak. Apakah ajaran Yesus itu betul begitu? Atau ada ajaran yang sebenarnya, saudaraku, bukan ajaran Yesus. Mereka pelajari dengan sungguh-sungguh, maka mereka jadi orang baik. Sama-sama suku Yahudi, sama-sama orang-orang Yahudi, sama-sama belajar kitab yang sama. Tapi beda karena yang satu rela, yang satu tidak rela. Yang satu mau menyelidiki untuk mengetahui, yang satu tidak mau. Jadi bedalah. Nah, jangan tertidur secara rohani kalau mau melawan 7 ajaran palsu. Karena ajaran apapun, kalau datang kita lagi bangun, kita lagi sadar, pasti akan tampias, pasti akan kalah. Karena tidak ada ajaran lain yang bisa mengalahkan firman Tuhan, kitab suci. Tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Mau bandingkan pakai apapun silahkan, ya, tidak akan pernah bisa. Firman ini betul-betul komplit, sah, tidak akan bisa dikalahkan oleh ajaran apapun. Yang kedua, bangkit dari kematian. Kembali ke PowerPoint kita. Yang kedua, bangkit dari kematian. Saudara, selain tidur, ada orang yang lebih parah, sumati. Bangkit, Paulus berkata, dari kematian. Lihat Efesus 5 ayat 14. Sama-sama jemaat kita baca mulai kata bangkitlah. 1, 2, 3. Saudara belum bangkit, baca ulang. Ya, ulang. 1, 2, 3. Bangkitlah. Oh, ini sudah lalu bangkit. Ya, sampai lari lewat. Ya, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya untuk kamu.
atas kamu. Saudara, saya mau angkat kisah dalam Yehezkiel. Mari kita lihat tentang kematian secara rohani. Mati itu melambangkan kematian rohani. Ya. Kematian rohani. Yehezkiel pasal 37 ya. Nanti kalau saudara baca mulai ayat 1 dan seterusnya, saya hanya penggal saja beberapa ayat tentang cerita ini. Tapi orang Israel sedang didapati Tuhan sebagai orang mati pada waktu itu. Yehezkiel 37 ayat 3 lebih dulu. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, ini tulang-tulang Israel ini kira-kira bisa hidup ke sonde. Lalu Yehezkiel juga bingung, kok ini tulang nak? Maksudnya adalah orang Israel sumati rohani nak. Dari mana kita tahu? Lihat ayat 11. 1, 2, 3. Firman-Nya kepada hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah Jadi seluruh kaum Israel itu dianggap sudah jadi tulang-tulang, sumati rohani. Tinggal Yehezkiel yang masih berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yehezkiel sudah berseru, semangat, bertobatlah. Saudaraku, kalau kita baca kitab Yehezkiel itu, tapi ternyata ini tulang semua. Jadi saudaraku, sekarang Tuhan tanya sama Yehezkiel dalam ayat 3 tadi, Yehezkiel ini tulang-tulang dong, ini masih bisa hidup kosonde. Yehezkiel sudah bisa jawab. Yehezkiel bilang, Tuhan, Engkau yang mengetahui ini bisa hidup kosonde, bet juson tau te sumatina. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya pada tingkatan ini, saudara terkasih dalam Tuhan, seorang nabi sehebat Yehezkiel pun sudah angkat tangan. Israel punya kepala batu itu sudah lewat. Bukan hanya saya sekedar tidur, tapi sumati, sudah jadi tulang. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan tulang-tulang itu berarti isi jususan ada, kulit jususan ada, urat-urat justru, pokoknya ini yang mati parah punya. Saudara yang terkasih, tapi di dalam Tuhan masih ada pengharapan buat tulang-tulang itu. Amin. Makanya saya tidak pernah mau berhenti, karena saya tahu Tuhan lebih tahu. Saya ini tidak tahu apa-apa, ini tulang bisa hidup kosong. Tapi itu tidak berarti Yehezkiel kemudian lipat tangan. Dia doa, dia tanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Tuhan tanya dia, lalu dia bilang Tuhan tahu. Lalu Tuhan kasih perintah, karena sekarang lu bilang beta tahu, sekarang dengar ini perintah. Saudara yang terkasih, bagaimana kematian rohani itu bisa dihidupkan? Klik. Yang pertama, saudaraku, Lukas 37 ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Amin. Khotbah di tulang-tulang, bernubuat di tulang-tulang. Kata bernubuat di sana dalam bahasa Ibrani dipakai kata hanavi. Hanavi itu, saudaraku, artinya berfirmanlah, atau lebih tepat bahasa yang modern sekarang, khotbahlah. Khotbah kepada siapa? Tulang-tulang kering. Biar sumati juga khotbah pi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin waktu Tuhan bilang begitu, secara naluri kemanusiaan Yehezkiel, mungkin Yehezkiel akan bilang sama seperti saudaraku Yesaya juga. Karena Yesaya juga Tuhan suruh pi khotbah, tapi Tuhan bilang lu pi khotbah, tapi beta su bikin dompung telinga tak tutup, dompung hati besuka keras. Saudara bayangkan, tapi suruh pi khotbah di manusia batu piak dong ini. Aduh, kalau beta di akan ngomong Tuhan biar saya itu batu piak nah. Su tulang nih Tuhan, tapi Tuhan suruh. Itu manusianya kita, tapi Tuhan tidak. Tuhan bilang bernubuatlah, berkatakanlah firman Allah kepada tulang-tulang itu, dengar firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang terjadi? Saudara, nanti saudara baca rentetannya, mulai ayat 5, ayat 6, ayat 7. Saya cerita saja. Wih, tiba-tiba itu tulang mulai bergerak.
tulang-tulang itu mulai bergerak, lalu kemudian ya tangan kembali pi tangan, ya sudah kaki kembali pi kaki, padahal tadi sudah pisah semua. Yeskiel kaget, tapi Tuhan bilang sekali lagi, bernubuat lagi. Waktu dia bernubuat, tumbuh daging, tumbuh urat-urat, tumbuh kulit, dan saudara akhirnya mereka hidup kembali. Artinya selagi masih ada kesempatan, firman Allah akan terus dibentangkan. Mau kepada yang tidur, mau kepada yang mati, dengarkan firman Allah. Karena urusan kerjaan, urusan Tuhan. Mungkin saudara di rumah, di mana saja saudara omong, orang mungkin saudara bilang, besok capek. Jangan capek, omong terus. Karena Tuhan bilang bernubuat. Kita tidak pernah tahu apakah orang ini diselamatkan atau tidak. Itu urusan Tuhan. Tapi perkatakan, dengarkan firman Allah. Saudara terkasih, dia mungkin bilang besok tuli, besok dengar lu, beta keras hati. Terserah, firman dibentangkan terus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kecuali ini saya pelan. Kepada anjing dan babi jangan buang mutiara. Matius pasal 7. Yesus bilang, barang berharga jangan kasih di anjing dan babi. Orang mati soalnya apa kasih? Karena dia mati, Tuhan bisa hidupkan. Maka kalau dia sudah jadi anjing dan babi, akui. Itu hanya akui saja. Saudara, kalau anjing dan babi jangan, itu percuma, diinjak buang. Dia bikin yang son jadi doi. Tapi kalau dia masih tulang, omong. Dia masih tidur, omong. Kas bangun dia, kas bangki dia, Tuhan akan kerjana. Tapi kalau dia sudah jadi anjing dan babi, urusan Tuhan. Di bagian lain Paulus bilang begini, doakan dia dan serahkan kepada iblis tubuhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan, besok omong di anjing dan babi tapi dong son dengar. Besok, ya kalau anjing dan babi besok kau omong begitu dari Tuhan Allah. Kalau yang hidup, yang mas mati, tulang-tulang juga Tuhan seorang datang. Yang saudaraku mas tidur, Tuhan omong. Saya siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi untuk anjing dan babi, saya bisa. Anjing dan babi tengkar mana? 2 Petrus 2 ayat 22. Tampilkan. Esi worship 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya. 1, 2, 3. Kalau yang sebegini sudah bisa lagi. Karena mereka pasti akan menghina firman Allah. Pasti mereka akan injak-injak kebenaran. Siapa mereka? Mereka yang tahu firman. Ini yang dimaksud. Tapi memang mereka tidak mau peduli dengan firman. Saudara yang terkasih, janganlah kita ada dalam kelompok itu. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam melawan 7 ajaran palsu? Jangan hidup dalam kebodohan. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 2 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bikin diri bodoh, saudara. Kalau kita mau lawan itu ajaran-ajaran palsu, kita mesti jadi orang yang tidak boleh bodoh. Apalagi bebal.
Nah, siapakah orang bodoh yang dikatakan dalam Alkitab? Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi dengar loh, tapi tidak mau lakukan, sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi orang bodoh itu orang yang tidak melakukan kebenaran yang dia dengar. Hari Minggu dengar firman, pulang bikin lain. Itu orang bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, kita semua tidak boleh bodoh. Kalau kita bikin bodoh diri, maka sekali lagi percumalah kita dengar-dengar ini kebenaran. Kok kita praktek lain lah. Yang kita dengar begini, yang kita buat begitu. Saudara terkasih, itu kita disebut orang bodoh. Sudah tahu-tahu bangun rumah di atas pasir, itu pasti rumah rubuh. Tapi pulang kok bikin rumah di atas pasir. Sudah tahu-tahu kalau bikin rumah di atas batu kuat. Tapi dia tidak mau bikin rumah di atas batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu kan bodoh. Itu yang diibaratkan orang yang dengar firman tapi tidak mau melakukannya. Kita tidak boleh jadi orang bodoh lah. Saudara yang terkasih. Siapa lagi orang bodoh? Tidak bisa lawan kalau kita sudah jadi orang bodoh begitu. Orang yang tidak melakukan firman Allah. Lanjut. Ya. Orang yang kedua, yang ketiga, orang yang tidak memiliki kesiapan rohani. Gadis-gadis yang bodoh itu dikatakan membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tahu-tahu lu bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Itu bodoh. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki kesiapan rohani. Tahu-tahu orang Kristen tapi tidak mau baca Alkitab. Tahu-tahu orang Kristen tapi dengar firman tidak mau. Nah, itu kan bodoh. Kita ini saudara yang terkasih dalam Tuhan namanya orang Kristen, harus siap rohani kita dong. Pelita kita harus kita siap dong. Saudara, minyak kita harus kita siapkan sama seperti orang bijaksana. Tahu-tahu dengar firman Tuhan akan datang pada malam hari. Datang tanpa kita ketahui, tapi dia malas tahu. Rohani dia tidak siap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya khotbah di sana itu dengan tema beriman sampai tutup mata. Beriman sampai tutup mata. Jadi bukan beriman ini hari, besok tidak beriman, lusa beriman lagi. Tidak bisa. Orang Kristen itu berimannya itu terus menerus. Dia present, aktif, imperatif. Saudaraku. Artinya kata kerja, beriman itu kata kerja yang tidak bisa satu kali, terus menerus. Doa pagi di sini itu ayat kita baca. Roma 1 ayat 16, 17. Ya. Orang yang di dalamnya ada kebenaran Allah nyata, itu saudaraku dia dipimpin oleh iman, bertolak dari iman. Kata bertolak dari iman dan dipimpin oleh iman itu ditulis dalam bentuk present, imperatif, aktif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Artinya beriman itu bukan satu kali. Artinya rohani itu mesti siap terus. Karena saya selalu ingatkan tidak ada WA dari sorga bilang lu mati muda, mati tua. Tidak ada WA dari sorga bilang mati sakit. Ya saudara sehat tidak mati. Tidak ada. Hidup ini kita tidak pernah tahu. Mesti siap sedia. Karena waktunya akan datang seperti pada malam hari. Pencuri pada malam hari. Kita tidak pernah tahu. Ya puji Tuhan kalau datang pas lagi siap. Datang kalau lagi pas tidak siap. Selesai. Makanya siapnya tidak boleh waktu-waktu tertentu. Terus. Tidak boleh. Makanya tadi kita sudah awali. Bangun dari tidur, bangkit dari kematian. Supaya rohani mesti siap. Jangan bodoh. Orang bodoh itu yang malas tahu. Air sudah di batang leher, tapi dia tidak buat apa-apa. Adakah orang yang sudah lihat tenggelam, tapi dia masih main HP? Game? Air sudah di sini, semakin air naik dia apa? Hei seru. Ayo, serang. Itu lu mau mati cepat. Tidak mungkin. Waktu seperti itu tuh waktu yang mendesak. Kitab Roma mengatakan time is running out. Ini waktu sudah habis. Hampir habis. Saudara, jadi jangan main-main dengan ini waktu. Jangan lagi bodoh. Apalagi tadi Efesus 5 bilang waktu ini jahat. Next 1 Korintus 3 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya.
Yang berikut ini adalah orang bodoh itu orang yang bersandar pada hikmat dunia. Kalau saudara baca suratan 1 Korintus mulai pasal 2, pasal 3, kita akan menemukan bagaimana terjadi kontradiksi di sana. Paulus dianggap bodoh, orang Kristen dianggap bodoh karena memberitakan tentang salib Kristus, tentang Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sementara Paulus kontrasnya, Paulus bilang beta bukan yang bodoh, bosong yang bodoh. Karena bosong bersandar pada hikmat dunia. Padahal hikmat dunia itu di mata Tuhan itu kebodohan. Kamu pakai hikmat dunia dalam konteks 1 Korintus itu adalah begini. Salib itu kan lambang penderitaan. Salib itu lambang sengsara. Orang Kristen kok bangga? Saudaraku, kok mau pakai salib yang lambang penderitaan? Harusnya pakai lambang itu yang bagus dong. Lambang apa kek? Burung merpati kek? Ini kok lambangnya lambang salib. Lambangnya kok lambang penderitaan, saudara. Nah, bagi dunia ini kebodohan. Tapi Paulus bilang tidak. Kamu punya hikmat dunia itu yang bodoh. Justru salib yang dianggap hina ini telah dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Waktu kita bicara firman, kadang-kadang orang-orang yang berhikmat dunia dong son mau terima. Karena dong kalau bandingkan dengan hikmat dunia dong bilang kayak bodoh-bodoh. Itu karena sekali lagi dibandingkan dengan hikmat dunia yang adalah kebodohan di mata Tuhan. Anak Tuhan bukan pakai hikmat dunia sebagai standar hidup. Anak Tuhan pakai firman Allah sebagai standar hidup. Dunia boleh ngomong apa-apa, kalau firman bilang tidak, tidak. Dunia mau bilang tidak, kalau firman bilang iya, iya. Itu kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hidup ini bukan pakai hikmat dunia, hikmat sorgawi, hikmat Kristus, itu yang kita pakai. Saudara yang terkasih, selain jemaat Korintus ada lagi nih jemaat Galatia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari perhatikan Galatia 1 ayat 1 dan ayat 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia yang bodoh. Lalu ayat 3 bilang, kamu sebodoh itu. Kenapa kamu sudah mulai dengan roh? Roh di sana hurufnya besar, artinya Allah. Kok sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Makanya kalau saudara baca kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, di sana terlihat jelas perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Karena Paulus dapati jemaat Galatia sedang jadi orang bodoh, lebih percaya kedagingan mereka, lebih ikuti hawa nafsu mereka, lebih ikuti kemauan diri mereka dibandingkan dengan kebenaran firman Allah. Jadi siapakah orang bodoh itu? Orang yang masih hidup di dalam kedagingan. Itu pasti bodoh. Tuhan Yesus bilang jangan berzina, dia tetap berzina. Itu daging. Tuhan sudah bilang jangan melakukan kecemaran, dia tetap hidup dalam kecemaran. Tuhan sudah bilang jangan lagi kamu hidup dengan sihir, dia masih sihir. Jangan kamu hidup dalam persundalan, masih sundal. Tuhan juga bilang jangan lagi kamu hidup dalam iri hati, dia masih iri hati. Dengki, dia masih hidup dalam kedengkian. Perpecahan, masih hidup dalam perpecahan. Kemabukan, masih mabok terus. Pesta pora, pesta terus. Daging. Itu kita jadi bodoh. Selagi kita masih terus begitu, ajaran Tuhan tidak akan menjadi penting bagi kita. Kebodohan menguasai hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya ulangi lagi, 7 ajaran setan itu palsu, itu harus dilawan. Caranya 3 ini. Bangun dari tidur, bangkit dari kematian, lalu yang ketiga, jangan bodoh. Keempat akan menjadi pembahasan khusus pada minggu akan datang.
Apa itu? Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini akan menjadi khotbah panjang. Karena itu saya tidak akan khotbah hari ini. Saya tutup dengan bagian yang ketiga ini dalam melawan 7 ajaran setan ini. Palsu, saudaraku, supaya kita hari lepas hari betul-betul jadi anak terang. Betul-betul orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dia tidak hanya suruh kita buah kebenaran, kebaikan, keadilan, tapi dia kasih kita cara. Paling tidak sudah 3 cara yang kita temukan. Ada 4, terakhir nanti di minggu depan mengerti kehendak Tuhan. 3 cara ini kalau semua orang mau pakai, dia bangun, dia bangkit, dia tidak mau bodoh. Tidak ada ajaran setan, tidak ada ajaran palsu, tidak ada ajaran-ajaran lain yang bisa merasuki hidup orang itu. Dia pasti akan mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari pemain musik maju ke depan.